Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih-solihah di rumah? Tetap sehat dan semangat dalam belajar ya. Kali ini kita mau masih dengan materi Fabel ya. Kita masih di tema 7 subtema 2 ya. Simak videonya dengan baik supaya anak-anak diberikan kemudahan dalam memahami materi ini ya. Langsung saja ke materinya. Nah, kita muatan pelajarannya hari ini bahasa Indonesia. Tujuan belajar kita hari ini yaitu yang pertama, anak-anak dapat memahami makna isi dongeng fabel. Yang kedua, anak-anak dapat menemukan kata sapaan pada dongeng. Yang ketiga, anak-anak dapat menirukan kata sapaan. Landasan keidean kita yaitu terdapat di dalam Al-Quran surat Qaf ayat 37 yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya sedang ia menyaksikannya. Nah, kita mau belajar tentang kata sapaan. Nah, sebelum kita mencari kata sapaan pada teks fabel, kita harus tahu dulu apa itu kata sapaan dan bentuknya itu bagaimana ya. Yang pertama, kita harus tahu makna kata sapaan. Nah, kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang yang diajak bicara secara langsung, ya. Atau kata yang digunakan untuk menyapa. Manfaat kata sapaan adalah kata sapaan digunakan supaya kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan. Contoh kata sapaan. Nah, di sini ada sebuah tabel anak-anak. Di sini ada bentuknya dan contoh. Ya, yang pertama bentuk kata sapaan bentuknya nama. Contohnya ada Alika, Zia, Naila, Rofi, dan yang lain. Kemudian contoh ya, contoh pada kalimatnya untuk nama. Contohnya Ziad, bagaimana kabarmu hari ini? Nah, itu merupakan contoh sapaan dengan menggunakan nama. Yang kedua, nama panggilan keluarga. Contohnya bapak, ibu, adik, kakak, nenek, kakek, dan lain-lain. Contoh dalam kalimatnya yaitu bagaimana kabarnya adik, bagaimana kabarnya nenek. Yang nomor 3, nama pelaku atau peserta. Contoh, hadirin, penonton, pendengar. Biasanya kita juga bisa pernah mendengarkan muslimin, muslimah. Nah, kalau di dalam sebuah pidato atau pengajian ya, hadirin yang berbahagia, penonton, bagaimana kabarnya? Pendengar di rumah atau pendengar setia? Nah, itu contoh sapaan. Kemudian yang nomor 4, ada gelar atau profesi. Contohnya guru, dokter, ustadzah, lurah, dan profesor, dan yang lainnya. Ya. Guru, contohnya, selamat pagi Bu Guru. Dokter, selamat sore Pak Dokter. Ustazah, bagaimana kabarnya Ustazah? Nah, itu contoh kata sapaan dengan menggunakan bentuk gelar atau profesi. Nah, di sini ada sebuah teks, nanti kita mencari kata sapaan di dalam teks fabel, dongeng fabel pada halaman 73. Ya. Judulnya Kiki dan Kiku.
Ada 2 ekor burung kecil yang tinggal di dahan pohon. Mereka bernama Kiki dan Kiku. Kedua burung itu bersahabat, tetapi tabiat mereka berbeda. Kiki selalu bangun pagi sebelum matahari terbit. Ia berolahraga di dahan-dahan pohon, meloncat dari dahan ke dahan, terbang mengelilingi pohon-pohon, dan menyanyi. Kiki paling senang bila ia dapat melihat matahari terbit. Selamat pagi, matahari yang baik, kata Kiki ramah. Selamat pagi juga, Kiki. Pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku, sahut matahari. Matahari dan Kiki hampir setiap hari mengobrol. Kalau Kiki rajin bangun pagi, Kiku sebaliknya. Ia tak pernah bangun pagi atau bangun kalau matahari belum berada di atas pucuk pohon. Karena tidur terlalu lama dan jarang berolahraga, Kiku sering sakit. Kiki jengkel dengan kemalasan Kiku karena ia tak bisa membereskan tempat tidurnya pada pagi hari. Kiki mencari akal agar Kiku tidak malas bangun pagi. Kiku, pernahkah engkau makan cacing? Tanya Kiki pada suatu hari. Belum, bagaimana rasanya? Kiku merasa tertarik. Belum pernah makan cacing. Kalau begitu, jangan sebut dirimu burung. Setiap burung sejatinya pernah makan cacing setiap pagi, kata Kiki sambil menepuk dada. Kalau begitu, aku akan mencari cacing, kata Kiku penasaran. Kau akan cari cacing di mana? Ejek Kiki. Aku tidak tahu, sahut malu. Aku mau memberitahu, atau kau mau bangun pagi-pagi besok, ujar Kiki. Baiklah, kata Kiku. Esok harinya, seperti biasa, Kiki bangun sebelum matahari terbit. Ia bersusah payah membangunkan Kiku. Karena Kiku masih mengantuk, Kiku sering menutup matanya. Lihat Kiku, Bu Ayam sedang mengais-ngais tanah. Cacingnya banyak sekali. Tidakkah engkau ingin memakannya? Tanya Kiki. Seketika itu, Kiki yang berjalan sambil terkantuk-kantuk membuka matanya. Petok-petok! Ayo, Kiki, ajak temanmu sarapan bersama. Ajak Bu Ayam. Mereka pun sarapan pagi dengan gembira. Kiki, aku sudah makan cacing, jadi aku adalah burung sejati, kata Kiku. Tapi burung sejati pun selalu bangun sebelum matahari terbit, kata Kiki. Aku akan membiasakan bangun pagi mulai sekarang. Karena bangun pagi itu menyenangkan. Aku merasa badanku sangat sehat, kata Kiku. Mulai sekarang kita bisa berolahraga pagi, kata Kiki. Tentu, kalau begitu mari kita terbang. 1, 2, 3, seru Kiki. Kedua burung itu melesat ke udara. Mereka terbang dengan riang di antara dahan-dahan pohon. Nah, tadi teks fabel tentang atau judulnya tentang Kiki dan Kiku. Nah, yuk kita temukan kata sapaan pada teks dongeng Kiki dan Kiku. Bujia mundur ya teksnya ya. Nah, ya anak-anak kita perhatikan pada paragraf kedua di sini ada selamat pagi matahari yang baik. Nah, anak-anak bisa menemukan kata sapaannya yaitu matahari yang baik. Ya, ini ya. Kemudian selanjutnya pada kalimat selanjutnya selamat pagi juga Kiki.
Nah, berarti di sini kata sapanya Kiki. Nah, dari dua itu merupakan kata sapaan menggunakan bentuk nama. Matahari yang baik dan Kiki. Ya. Selanjutnya, ayo kita berlatih bersama-sama. Berdasarkan dongeng di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, pasti kalau anak-anak sudah mendengarkan dan menyimak dengan baik, anak-anak mudah untuk menjawab dongeng atau pertanyaan-pertanyaan berdasarkan dongeng tadi ya. Nomor 1, siapakah yang sering bangun pagi? Ya, betul sekali. Yang sering bangun pagi adalah Kiki. Selanjutnya yang kedua, siapakah yang malas bangun pagi? Ya, yang malas bangun pagi adalah Kiku. Yang ketiga, apa yang dilakukan Kiki ketika bangun pagi? Adalah olahraga di dahan pohon. Yang keempat, apa akibat tidak bangun pagi? Akibatnya badan Kiku sering sakit. Yang kelima, sebutkan manfaat dari bangun pagi. Nah, manfaat dari bangun pagi adalah membuat badan menjadi sehat, bisa berolahraga, dan menyenangkan. Yang keenam, bagaimana sikap ayam terhadap Kiki dan Kiku dalam mencari makan. Ya, betul, sikap ayam itu baik karena senang berbagi makanan. Selanjutnya, bacalah kembali dongeng Kiki dan Kiku, tunjukkan kata sapaan yang terdapat pada dongeng tersebut. Di sini ada sebuah kolom ya, ada kalimat dan selanjutnya di sini kata sapaannya. Silakan anak-anak ditulis kata sapaannya di bawah kolom kata sapaan ini. Contohnya nomor 1, selamat pagi matahari yang baik, sapa Kiki ramah. Nah, kata sapaannya apa? Matahari yang baik. Ya. Nomor 2, selamat pagi juga Kiki. Pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku. Sahut matahari. Kata sapaannya apa? Kiki. Menggunakan kata sapaan bentuknya nama yaitu Kiki. Nomor 3, Kiku, pernahkah engkau makan cacing? Kata Kiki pada suatu hari. Kata sapaannya apa? Ya, betul sekali. Kiku. Lagi-lagi menggunakan bentuk nama ya. Nomor 4. Lihat Kiku, bu ayam sedang mengais-ngais tanah. Cacingnya banyak sekali. Tidakkah engkau ingin memakannya? Kata Kiki. Tanya Kiki. Kata sapaannya apa? Kiku. Betul sekali. Lagi-lagi menggunakan kata sapaan pada bentuk nama. Nomor 5, ketok-ketok. Ayo Kiki, ajak temanmu sarapan bersama. Ajak bu ayam. Menggunakan kata sapaan apa? Kiki. Lagi-lagi menggunakan kata sapaan dalam bentuk nama. Nah, berarti di dalam dongeng Kiki dan Kiku itu menggunakan kebanyakan menggunakan kata sapaan dalam bentuk nama ya, teman-teman. Barakallah sudah belajar dengan semangat. Nah, itu video pembelajaran tentang mencari kata sapaan dalam teks fabel. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.